Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Moha Podcast, masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri, dan di sini saya sudah ditemani oleh Bapak kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Alfa gimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, tema kita, jadi pada hari ini tema kita pada podcast hari ini adalah mengenal lebih dekat sosok Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah Bapak, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, mungkin bisa disapa dulu ya teman-teman kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang saya hormati, anak-anakku semua kelas 10, 11, 12 dan juga orang tua siswa, termasuk barangkali keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya melepas masker dulu ya. Iya. Biar nyaman gitu, dan insya Allah ini tetap menjaga kesehatan kita. Baiklah, selamat siang, selamat beraktivitas, dan kita bersama-sama nanti akan berbincang-bincang dengan Mbak Aufa berkait dengan masalah sekolah kita ya, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Terima kasih atas undangannya Mbak Aufa. Udah? Oke. Nah, Pak Slamet, Bapak itu asli Jogja atau enggak ini Pak? Oh iya, untuk Dulunya. saya itu sesuai dengan tradisi, namanya kan namanya Slamet Purwo, itu kan jelas Jogja asli begitu ya. Saya kalau dari sekolah itu jarak tempuh saya setiap hari 29 kilo sekali jalan, pulang 29 kilo lagi. Jadi setiap hari saya nikmati perjalanan dengan nyaman, sehat, dan alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai kesehatan oleh Allah begitu ya. 29 kilo Pak tiap hari. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Pak, mungkin dulu Bapak sekolah dasarnya di mana, SMP, SMA? Oh begitu ya. Jadi untuk Siapa tahu ada yang sama mungkin Pak. sekolah saya itu sama dengan yang lain-lain. Waktu zaman saya kecil itu TK itu belum begitu memasyarakat, termasuk PAUD juga belum, sehingga oleh orang tua saya langsung dimasukkan ke SD yang ada di sekitar saya, SD negeri begitu. Kemudian itu tahun 1976 saya tamat SD. Kemudian setelah SD masuk ke SMP. Nah, ini ada SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah di Selatan sana. Ketika itu sekolah negeri SMP belum begitu banyak. Alhamdulillah saya bisa tamat tahun 1980. Kemudian setelah dari SMP Muhammadiyah oleh orang tua diarahkan untuk sekolah agama begitu. Masuklah saya ke Madrasah Aliyah Negeri begitu. Ini sudah agak masuk ke kota sedikit, ke Bantul begitu ya, dari Bantul begitu. Nah begitu dari Bantul, di MA ini saya karena dari SMP Muhammadiyah mungkin sama dengan anak-anakku semua, bekal kita tentang keagamaan itu perlu kita pacu lagi di saat kita di sekolah Muhammadiyah. Nah, ketika saya bersaing dengan teman-teman yang di Madrasah Aliyah, itu saya merasa keagamaan saya masih kurang. Sehingga saya perkuat dengan saya ikut mondok ke sebuah pesantren di Bantul sana selama 3 tahun begitu. Nah, setelah tamat dari Madrasah Aliyah, kemudian saya coba-coba ikut seleksi waktu itu beasiswa sekolah kader Muhammadiyah. Jadi ada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sekarang masuk 10 besar. Universitas negeri, Universitas Islam sedunia itu saya masuk sana, tes seleksi beasiswa, alhamdulillah bisa masuk, kemudian tamat dari UMS itu yang saya tempuh. Nah di sana kebetulan ada Pondok Hajah Nuriyah Sobron gitu ya, itu pondok tingkat nasional yang diajar oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah tempo dulu kayak Pak Kiai Haji A.R. Fahrudin, Pak
Kiai Haji Jindar Tamimi dan bapak-bapak yang lain, saya tamat dari Muhammadiyah Surakarta tersebut. Setelah itu kemudian saya ditempatkan di sebuah sekolah Muhammadiyah dan akhirnya saya masuk ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini tanggal 7 September 2013 sampai saat ini menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Itulah saya singkat Mbak Ova perjalanan studi saya sampai saat ini. Begitu ya. Nah gitu ya teman-teman, jadi Pak Slamet itu juga dari SMA atau Madrasah Aliyah ya Pak ya, itu sudah mondok juga ya Pak, Sudah mondok, 3 tahun, lalu akhirnya melanjutkan kuliah di UMS dengan beasiswa Muhammadiyah juga ya Pak ya. Nah terus di sana pun juga sambil ini ya Pak, berdampingan dengan mondok. Iya, dan pondoknya juga tadi sudah bertaraf nasional seperti itu, Pondok Muhammadiyah. Nah Pak, mungkin ada moto hidup dari Pak Slamet yang mungkin sampai sekarang masih dipegang dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang menonton Pak? Ya, untuk kehidupan yang saya pegang sejak saya sadar tentang kehidupan ya, artinya sejak saya bisa berpikir tentang kehidupan, saya menerapkan dalam diri saya itu berbuat baik untuk bermanfaat bagi sesama. Itu 2 hal yang saya terus pegang. Bagaimana kita dimanapun juga berada, entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat, atau mungkin di berbaur dengan teman-teman kita dulu, pokoknya kita berusaha berbuat yang terbaik. Kemudian sebisa mungkin kita memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ini ada hadisnya, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Itu yang saya pegang sampai sekarang Pak Alfa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi untuk tetap megang teguh masalah itu. Gitu ya. Amin. Nah itu ya teman-teman, patut banget buat dicontoh, ini motonya bagus banget, gimana kita itu bisa selalu berbuat baik dimanapun, dalam keadaan apapun, dan insya Allah selalu bermanfaat buat orang di sekitar kita. Nah Pak, tadi kan Pak Slamet cerita kalau sudah di SMA Muha ini udah dari 2013 ya Pak ya. Nah betul. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, SMA Muha ini seperti apa Pak? SMA Muha tercinta yang saya sudah 8 tahun di dalamnya, itu adalah sebuah sekolah swasta yang mandiri di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, dan ini merupakan sekolah favorit untuk tingkat nasional ya. Di regional jelas itu sudah, dan yang saya kagum adalah di sini berkembang satu kerjasama yang sangat baik antara sesama guru, kemudian sesama tenaga kependidikan, termasuk antara siswa dengan guru. Sekolah kita ini yang notabene sekolah swasta itu hampir kita bisa membedakan kapan kita harus menganggap siswa itu sebagai sahabat kita, kapan kita menganggap anak itu sebagai murid kita, dan kapan kita menganggap anak itu sebagai bimbingan kita. Jadi kita beda-bedakan. Jadi istilah orang Jawanya itu panggo papan gitu ya. Ini mungkin anak-anak juga tidak begitu paham. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kita akrab banget dengan, kalau siswa dengan guru itu boleh silakan. Tetapi di saat di kelas jangan sampai kemudian dengan gurunya memanggil dengan misalnya Mbak atau Mas, tetapi kalau di masyarakat silahkan karena kita bertetangga dengan beliau. Tapi ketika di sekolah ya panggillah dengan nama yang sesuai dengan Bapak atau Ibu begitu. Nah ini yang sesuatu yang istilahnya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga Bapak Ibu guru itu dengan siswa, saya merasa ada kedekatan sehingga anak-anak itu ketika nanti jadi alumni kita itu masih ada teringat dengan jasa-jasa Bapak Ibu guru yang telah membimbingnya. Karena terus terang untuk masa-masa SMA ini kan masa-masa yang mencari jati diri. Kadang-kadang ada anak yang pengennya akan berubah kalau ditegur ya, kan begitu ada juga. Tapi ada yang langsung nyadar begitu. Nah,
Ini kan coba-coba anak-anak. Tapi ketika nanti ditegur oleh Bapak Ibu guru dengan sabar, dengan baik hati, itu anak-anak baru merasakan, oh ternyata Bapak atau Ibu itu baik dengan saya. Saya pikir Bapak Ibu itu dengan saya itu cuek, ternyata setelah dekat itu kok baik begitu loh. Inilah hal-hal yang saya dapatkan di sekolah kita, sehingga ini menurut saya layak untuk dipertahankan sampai kapan juga gitu loh. Itu yang menjadi nilai plus dari sekolah kita. Itu Mbak Pak. Gitu. Kalau misalnya ini Pak, mungkin teman-teman belum tahu visi dari SMA kita ini apa ya Pak? Visi sekolah kita itu sangat mulia, dan perlu kita diketahui visi sekolah kita ini adalah dirumuskan oleh keluarga besar sekolah. Jadi tidak hanya dirumuskan oleh manajemennya atau segelintir Bapak Ibu guru atau karyawan, tapi dirumuskan dalam sebuah forum namanya rapat tinjauan manajemen. Ya. Visinya adalah kita pengen terwujudnya generasi muslim yang berkualitas. Jadi generasi muslim yang berkualitas, yang nanti mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian juga ada budaya, ya, berbudaya lingkungan. Maka sekolah kita sekolah Adiwiyata begitu. Kemudian kita juga berdaya saing internasional. Itu misi yang dirumuskan bersama-sama dan ingin kita tempuh bareng-bareng. Itu yang menjadi visi sekolah kita begitu. Nah, kalau kemarin ini Pak, kan saya itu sempat, karena kan saya juga belum lama nih Pak di sini. Nah, kemarin itu sempat dikasih cerita kalau di sini di SMA Muha itu sedang membranding apa namanya, Muhammadiyah Talent School. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin Pak sama teman-teman semua. Iya, oke. Kalau masalah Muhammadiyah Talent School itu memang satu pemikiran yang berkembang dan sangat bagus untuk kita jadikan semacam branding sekolah kita. Karena kita itu ya manajemen, ya guru, ya karyawan dan siswa itu menganggap bahwasannya semua orang yang ada di sekolah kita, baik guru, karyawan maupun siswa, terutama siswa yang menjadi objek kita, itu adalah mereka memiliki satu kemampuan, bakat, potensi, yang mereka itu bisa kita arahkan untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Sehingga sekolah berkewajiban memberikan fasilitas kepada anak-anak kita yang punya berbagai bakat, minat tadi itu, untuk nanti mereka bisa menjadi seseorang yang di kemudian hari menjadi berprestasi. Sebenarnya talentanya itu apa atau nanti itu kita fasilitasi, kemudian mereka nanti harapannya menjadi anak-anak yang berbakat dan mereka berprestasi di masa yang akan datang. Makanya di sekolah kita itu selain fokus pada peningkatan kualitas akademik, itu sekolah kita juga menyediakan berbagai ekstrakurikuler. Jumlahnya itu sampai 22 ekstrakurikuler. Banyak kan? Ada yang mengarah kepada keterampilan berolahraga, ada yang mengarah kepada keterampilan berpikir, ada juga yang masalah berjiwa seni. Kemudian ada yang peningkatan prestasi akademik. Jadi ekskulnya 22. Ini dalam rangka apa? Memfasilitasi anak-anak, misalnya ada yang dalam dunia akademik mereka tidak bisa sampai titik paling tinggi, maka bakat yang lain kita fasilitasi. Itulah latar belakang kita menerapkan branding Muhammadiyah Talent School. Jadi kita memfasilitasi anak agar mereka setelah masuk di MUHA ini kedepannya menjadi anak-anak yang berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat di mana dia berada. Gitu. Ya, betul banget tuh. Seperti yang dijelaskan Pak Slamet ya teman-teman. Jadi memang ini menurut saya terobosan yang sangat bagus, karena siswa itu kan ini ya Pak, kita nggak bisa tahu mereka itu berbakatnya di bidang apa, dan sebenarnya kan untuk mencari jati diri itu tidak harus dalam hal akademik juga seperti itu. Jadi kalau misalnya memang jago di olahraga, silahkan digeluti. Di SMA Muha ini sangat difasilitasi ya Pak semuanya, dari ekskul olahraga, seni, terus tadi juga yang memerlukan olah pikir juga ada seperti itu. Nah Pak, selain Muhammadiyah
talent school, itu ada keunggulan-keunggulan apa aja sih Pak di SMA Muha? Sebagaimana yang diarahkan oleh pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, yang namanya Sekolah Muhammadiyah itu keunggulannya adalah di bidang ismuba, Ismuba. al-Islam, kemuhammadian, dan bahasa Arab. Makanya pendidikan ismuba ini diarahkan supaya anak betul-betul nanti menjadi karakter muslim dan muslimah sejati begitu. Supaya nanti mereka setelah sekolah di Muhammadiyah ini betul-betul menjiwai. Maka ada moto juga di sekolah kita, yaitu ahli zikir, ya, unggul zikir begitu maksudnya, kemudian unggul fikir, dan unggul dalam bidang skill. Nah, kata-kata unggul zikir inilah bidang ismuba kita terapkan di sana. Maka pendidikan ismuba ini selain pendidikan di kelas, juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ketika anak-anak kita itu di masa-masa sebelum pandemi, itu mulai pagi kegiatannya sudah ada tadarus Al-Quran. Kemudian nanti sholat jamaah duhur. Sebelum duhur ya kita arahkan mereka untuk bisa duha bersama begitu. Nah, di saat duhur ini kemudian ada kultum dari anak. Kemudian nanti jamaah asar juga kita arahkan. Masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain yang itu mengarah kepada keunggulan ismuba ini. Misalnya mubalik hijrah, ya. Anak-anak yang punya potensi dalam bidang dakwah kita kumpulkan, kemudian ketika bulan Ramadan mereka kita arahkan ke suatu tempat kerjasama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah tertentu. Mereka tinggal di sana beberapa hari untuk latihan menyampaikan pengajian-pengajian, mengikuti TPA dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Kemudian di saat Idul Kurban kita mengadakan penyembelihan hewan kurban sekaligus bakti sosial di masyarakat. Itulah kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung untuk keunggulan di bidang ismuba ini. Jadi Islam ini tidak hanya difahami sebagai ilmu, tetapi bagaimana anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mbak Opa. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kan Pak Slamet sendiri itu tadi sudah menjabat 7 tahun lebih ya Pak berarti? Iya, hampir 8 Iya. tahun. Nah Pak, selama 8 tahun masa periode ini kan pasti nggak akan mulus-mulus selalu kan ya Pak ya. Nah, kalau tantangan-tantangan sendiri Pak selama menjabat tuh apa aja? Untuk tantangan-tantangan itu yang paling perlu kita sikapi adalah perkembangan teknologi. Yang itu mempercepat informasi dari manapun juga. Ini kalau kita nggak hati-hati, nggak membentengi diri kita, saya sebagai kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru nggak kita arahkan ke sana, termasuk para siswa, itu nanti bisa jadi akan terpengaruh dengan informasi yang masuk kepada kita. Kadang-kadang informasi itu kan ada yang positif, ada yang kurang baik, bahkan ada yang negatif. Maka di sini kita perlu membentengi diri dengan iman yang kuat, iman yang teguh begitu, agar nanti informasi yang ada bisa kita kikis, kita tanggulangi dengan keimanan yang kita miliki itu. Itu yang paling kami atau saya rasakan tantangan yang luar biasa. Adapun yang lain-lain itu saya pikir cukup bisa kita atasi bersama-sama dengan kekompakan antara guru, karyawan, dan juga kerjasama dengan anak-anak. Nah gitu ya teman-teman, jadi memang sekarang ini perkembangan teknologi udah makin pesat dan memang memfilter diri itu penting banget ya Pak ya. Nah kalau ini Pak, sekarang ini kita kan dihadapin dengan yang namanya pandemi ya Pak ya. Udah 1 tahun udah ada belum ya Pak? Kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun ya? lebih. Oh udah 2 lebih. hari. 1 tahun lebih 2 hari. Waktu itu, ya. Oh iya, udah 1 tahun lebih nih Pak. Nah, kayak guru, siswa harus dihadapkan dengan hal-hal baru. Mereka harus
sekolah dengan cara online, harus melalui daring, harus butuh sinyal. Nah, itu kalau misalnya selama pandemi sendiri, ada nggak sih terobosan-terobosan yang diberikan sama SMA Muha? Ya, untuk menghadapi pandemi memang di awal semua keluarga besar Muha termasuk masyarakat kaget ya, karena sesuatu yang belum pernah terjadi. Iya. Tahu-tahu harus sekolah daring, kemudian kita harus jaga kesehatan sedemikian ketat begitu. Tetapi setelah berjalan 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, itu alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada begitu. Adapun terobosan-terobosan yang kita lakukan itu adalah yang pertama, kita mengambil hikmah dulu ya dari kejadian ini. Artinya dengan kejadian ini yang semula kita itu pembelajaran daring itu hanya angan-angan atau mungkin hanya pemikiran, itu langsung kita praktekkan. Mau tidak mau kita harus bisa mengajar, kalau siswa harus bisa belajar dari jarak jauh begitu ya. Ini sesuatu yang kita ambil hikmahnya begitu. Kemudian yang berikutnya kita perlu saling membekali Bapak Ibu guru termasuk Tendik, saling membekali untuk mensikapi supaya kita bisa mengadakan kegiatan pembelajaran dan pelayanan pada anak secara online ini kita siapkan betul. Makanya Bapak Ibu guru menyesuaikan dengan perangkat pembelajarannya yang semula manual, kemudian kita buat perangkatnya secara online. Kemudian cara mengajarnya yang semula kita menghadapi anak-anak sekitar 36 siswa di kelas, ini Bapak Ibu guru harus berada di sebuah tempat kayak di sekolah, anak-anak pada belajar di rumah, ini kan perlu penyesuaian. Nah ini kita bekali Bapak Ibu guru dengan berbagai informasi. Setiap informasi yang masuk ke sekolah selalu kita sampaikan pada Bapak Ibu guru secepatnya. Kemudian Bapak Ibu guru juga kita ikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang di situ meningkatkan keprofesionalan guru agar bisa mengikuti dan mengembangkan pembelajaran online ini. Nah ini yang kita lakukan. Nah, kemudian di sisi yang lain, terobosan yang kita lakukan adalah bagaimana kita melayani anak dengan sebaik-baiknya. Artinya begini, anak itu kan belajar dari rumah dari pagi sampai siang menghadapi HP atau laptop dengan tatap maya Bapak Ibu guru itu kan ada kejenuhan. Maka bagaimana kita memberikan layanan pada anak-anak dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu guru menyapa dengan sebaik-baiknya, termasuk kita laporkan perkembangan kegiatan belajar mengajar ini kepada orang tua, termasuk nilainya pun kita laporkan kepada orang tua agar orang tua itu juga bisa mengerti bahwasanya di SMA Muha ini walaupun dalam suasana pandemi itu KBM juga berjalan dengan baik. Ini buktinya nilai anak saya pekan pertama di bulan tertentu sudah dikirimkan kepada mereka. Ini kan satu kepercayaan orang tua yang perlu kita hargai. Nah ini termasuk terobosan-terobosan. Kemudian yang berikutnya, karena pembelajaran daring juga butuh dana, maka sekolah juga menyisihkan dana dari sekolah ini untuk membantu para siswa, termasuk membantu para guru untuk ya istilahnya mengganti kuota. Walaupun sifatnya bantuan ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring itu pasti nggak memenuhi tapi namanya bantuan ya itulah yang bisa kami lakukan, itu antara lain Pak. Nanti ya teman-teman, jadi ada banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh SMA Muha ya Pak ya. Tadi ada kita juga pertama itu juga harus memikirkan ada hikmah di balik kejadian pandemi ini gitu loh, dimana kita juga bisa belajar, ternyata kita bisa belajar gitu loh, tetap belajar walaupun jaraknya jauh seperti itu. Lalu membekali guru-guru dengan perangkat pembelajaran yang tadinya manual jadi online, lalu memberikan pelatihan-pelatihan juga kepada guru-guru dan yang pastinya melayani anak dengan sebaik-baiknya ya Pak. Tadi sebisa mungkin, termaksud orang tua pun juga
dilaporkan ya Pak ya, Iya. perkembangan dari anaknya. Jadi tidak hanya jadi di sini tidak, orang tua bukan sebagai figur yang tidak tahu apa-apa yang terjadi pada anaknya gitu loh, tapi di SMA MUHA semua itu dilakukan oleh sekolah seperti itu. Iya, termasuk saya tambahkan, sekolah juga tetap semangat untuk mendampingi anak dengan cara untuk tempat-tempat yang terjangkau dengan cara home visit. Ada beberapa anak yang ketika join terlambat, kemudian beberapa kali KBM nggak bisa mengikuti, maka ketika itu terjangkau itu rumusannya ya jaraknya terjangkau, kemudian bisa kita tempuh, kemudian protokol kesehatan bisa kita jamin di sana. Itu kita home visit. Siapa yang home visit? Wali kelasnya, kemudian BK kelasnya, kemudian tim tatip, ditambah unsur yang lain. Ini kita ngaruh ke rumah orang tua. Kenapa toh nak kok bisa 2-3 kali tidak ikut KBM pelajaran X begitu? Nah, disitu ada dialog antara orang tua, siswa dengan kami. Kemudian yang berikutnya, kami juga meminta masukan dari anak-anak. Ketika pembelajaran daring itu, apa yang kalian rasakan? Ya ada keluhan, kemudian ada yang merasa sinyalnya nggak kuat. Bahkan luar biasa nih, ada anak kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu ketika pembelajaran dia harus mencari sinyal sampai ya ke luar rumah agak jauh. Kadang ke gunung, naik gunung. Ini luar biasa. Nah ini kita berikan apresiasi, sekalipun dengan cara ngebel ke dia untuk menyemangati. Jadi yang luar Jawa, luar DIY, kita taruh dengan cara kita komunikasi. Kemudian mereka yang di dalam kota Jogja atau yang terjangkau kita home visiting. Bahkan layanan yang terakhir yang kita lakukan, ketika ada anak-anak yang butuh perhatian khusus, maka kita duduk bareng dengan mereka dengan telekonferensi. Jadi ada orang tua, ada siswa, ada kami, kita kemudian mengadakan pertemuan yang kita waktunya kita sepakati. Di situ ada dialog komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Itu hal-hal yang kita lakukan supaya apa? Supaya pelayanan kita pada siswa, orang tua betul-betul kita bisa melayani secara optimal begitu. Itu Mbak Alfa. Ya, keren banget sih Pak. Kayaknya belum semua sekolah itu bisa melakukan home visit juga ya Pak ya. Dan ini menarik banget karena kalau misalnya ini terutama yang di Jogja ya Pak ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin nilainya kok tiba-tiba turun, ini ada apa? Ini kenapa siswa kok beberapa kali nggak ikut daring? Nah, ini juga ada perhatian dari sekolah dengan melakukan home visit ya Pak ya. Keren banget SMA MUHA. Nah Pak, mungkin ini juga udah masuk bagian akhir juga nih Pak. Kalau misalnya ada nggak sih harapan atau target-target dari Bapak sendiri untuk SMA MUHA? Ya, untuk SMA MUHA ini kita sudah menjadi sekolah yang dikenal masyarakat. Maka kita harus mempertahankan dan meningkatkan eksistensi sekolah kita ini supaya kedepannya terus bisa maju, berkembang, dan melayani masyarakat secara optimal. Kemudian kami juga berharap nanti di suasana pandemi ini, termasuk suasana pendidikan kita yang barangkali perlu perhatian, kami berharap kepada semua orang tua yang barangkali sekarang itu punya saudara atau punya anak yang seusia SMP, itu sekolah kami itu sudah bisa menerima peserta didik baru. Dan nanti insya Allah kami berusaha maksimal untuk mengantarkan mereka menjadi siswa-siswi yang tadi talentanya bisa kita kembangkan, kemudian menjadikan anak menjadi unggul dalam zikir, pikir, dan skill, tentunya dengan sekuat apa yang kami miliki, gitu Mbak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mungkin ini juga udah bagian akhir dari perbincangan kita berdua, saya dan Pak Slamet. Nah, mungkin tadi ada beberapa hal nih yang mau saya tekankan dari apa yang udah kita bicarain tadi ya Pak ya. Pertama, ini moto hidupnya dari Bapak Slamet ini
Keren banget, dan ini patut banget untuk dicontoh buat teman-teman semua, yaitu berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama. Ini penting banget ya Pak ya, karena dimanapun kita berada memang harus bermanfaat untuk orang sekitar. Terus ada juga keunggulan SMA Muha, tadi sudah dipaparkan juga, tapi mungkin kalau teman-teman lupa, saya flashback ya. Tadi ada unggul dalam zikir, unggul dalam fikir, dan unggul dalam skill. Nah, unggul dalam skill tadi pun juga sudah dijelaskan sama Pak Slamet. Kalau misalnya di SMA Muha sendiri itu ada banyak banget ekskul ya Pak ya, yang bisa menampung teman-teman semua. Ada 22 ekskul, coba bayangin. Di SMA loh teman-teman ada 22 ekskul, dan itu juga apa ya, benar-benar terbagi sesuai teman-teman ini ada bakatnya di mana gitu loh. Ada bisa di olahraga, bisa di seni, bisa juga di olah pikir ya Pak ya, seperti itu. Dan memang benar banget sesuai yang dijelaskan Pak Slamet tadi tentang sekolah Muhammadiyah. Kenapa sih sekolah Muhammadiyah itu unggul? Karena memang di sekolah Muhammadiyah itu ada basic Ismuba ya Pak, Islam, Kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Seperti itu. Itu pun sebenarnya kalau teman-teman mau lebih banyak tahu tentang Ismuba, bisa banget di scroll video sebelumnya, itu pernah dibahas juga saat saya bersama dengan Pak Wahyu saat itu. Nah, itu bisa dibaca lagi, bisa ditonton lagi, karena itu infonya banyak banget tentang Ismuba buat yang belum tahu. Karena itu benar-benar keunggulan dari sekolah Muhammadiyah yang mungkin teman-teman gak akan pernah dapat di sekolah negeri ya Pak ya, seperti itu. Nah, terus juga tadi dari Pak Slamet memberikan saran, masukan kepada kita semua untuk lebih membentengi diri, karena saat ini itu perkembangan teknologi sangat pesat banget, dan itu menjadi tantangan kita juga gitu loh, gimana caranya kita bisa membentengi diri dengan iman yang kuat juga ya Pak ya, karena informasi sekarang memang benar-benar harus disaring sebisa mungkin seperti itu. Nah Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin bisa Bapak bisa memberikan closing statement untuk pesan untuk semua penonton, terutama siswa di SMA Muha. Terima kasih. Jadi untuk closingnya, apapun yang terjadi di kehidupan kita, di hadapan kita, itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau saya boleh menggarisbawahi, pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang barangkali kita belum bisa mengambil hikmah di dalamnya. Untuk itu kita harus bersabar, jaga diri agar tetap sehat, protokol kesehatan kita jaga, dan juga jangan lupa segala sesuatu kan ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Selain ikhtiar kita yang kita lakukan, mari kita intinya sepertiga malam terakhir itu kita gunakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, kebersamaan kita di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan di Muhammadiyah ini terus bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah, seperti itu ya teman-teman, apapun yang terjadi itu yang terbaik ya Pak ya. Yang penting kita terus berikhtiar, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Slamet, Bapak kita semua di SMA Muha. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya suka sama video ini, boleh banget diklik like-nya di bawah ini. Dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan video-video dari channel ini, boleh banget di-subscribe dan diklik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari SMA Muha. Nah, buat teman-teman juga misalnya mau update info terbaru dari SMA Muha, berita-berita terbaru, bisa banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yogya, atau juga bisa mengikuti Facebook dan Twitter kita di @SMA_muha_yk. Nah, itu tadi perbincangan kami. Mungkin kalau ada tutur kata dari saya maupun Pak Slamet, kami mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.